Udah mulai ya. Iya lagi, iya lagi. Halo guys, balik lagi bersama saya Maharga Laksana Putra Setibio, biasa dipanggil Arga. Dan saya sekarang ada di kelas 12 TKJ di SMK Kasabrian Solo Sukoharjo. Terasa sangat menyenangkan. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan hardware dan jenis-jenis hardware. Nggak usah lama-lama lagi ya, langsung saja ke videonya. Iya lagi. Oke, yang pertama itu adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Berikut adalah beberapa fungsi dari komponen CPU. Ada yang tahu fungsi dari CPU? Mau saya jelaskan? Boleh. Yang pertama adalah menjalankan instruksi. Apa sih itu menjalankan instruksi? CPU menjalankan instruksi program yang diberikan kepadanya. Instruksi ini dapat berupa operasi aritmatika, logika, atau mengontrol aliran data. Yang kedua, melakukan perhitungan. CPU melakukan perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, mengontrol aliran data. CPU mengontrol aliran data antara komponen-komponen komputer seperti memori, input atau output, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah mengatur komunikasi CPU. Mengatur komunikasi CPU dengan komponen lain dalam komputer seperti memori, input, dan lain-lain. Oke, kita lanjut komponen CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Yang kedua ada register. Register adalah memori kecil yang terdapat dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Yang ketiga adalah control unit. Control unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data dan instruksi. Yang keempat ada change. Change adalah memori kecil yang terdapat dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Gimana sih cara kerja CPU? Ada yang tahu? Oh, oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori, lalu mendekode instruksi. CPU mendekode instruksi dari menentukan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu mengambil data. CPU mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi. Yang keempat adalah menjalankan instruksi. CPU menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan yang diperlukan. Yang kelima dan terakhir adalah menyimpan hasil. CPU menyimpan hasil perhitungan dalam memori atau register. Demikian adalah penjelasan CPU. Memainkan peran kunci dalam menjalankan program dan mengolah data dalam komputer. Yang kedua ada motherboard. Apa sih itu motherboard? Motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen lainnya seperti CPU, memori, hard drive, dan lain-lain. Apa sih fungsi motherboard? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada yang tahu. Coba saya jelaskan ya. Fungsi pertama yaitu menghubungkan komponen. Motherboard menghubungkan komponen seperti CPU, memori, hard drive, dan lain-lain. Yang kedua, mengatur komunikasi. Motherboard juga mengatur komunikasi antara komponen-komponen komputer lainnya. Yang ketiga, menyediakan soket. Motherboard menyediakan soket untuk memasang komponen-komponen seperti
CPU, memori, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada mengatur daya. Motherboard mengatur daya listrik untuk komponen-komponen komputer. Yang kelima, mengatur sinyal. Motherboard mengatur sinyal-sinyal yang dikirim antara komponen-komponen komputer lainnya. Apa sih yang ada di komponen-komponen dari motherboard? Yang pertama yaitu adalah soket CPU. Soket CPU untuk memasang CPU. Yang kedua ada slot memori untuk memasang memori RAM. Yang ketiga ada slot ekspansi, slot untuk memasang kartu ekspansi seperti kartu grafis atau kartu suara. Yang keempat ada konektor hard drive. Konektor hard drive untuk menghubungkan hard drive atau SSD. Yang kelima, konektor USB. Konektor USB untuk menghubungkan perangkat USB. Yang keenam, konektor SATA. Konektor untuk menghubungkan hard drive atau SSD dengan antarmuka SATA. Yang ketujuh, ada konektor PCIe. Konektor untuk menghubungkan kartu ekspansi dengan antarmuka PCIe. Yang kesembilan ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang membantu mengatur daya listrik pada motherboard. Yang ke-10 ada resistor. Resistor adalah komponen yang membantu mengatur sinyal-sinyal pada motherboard. Apa aja sih jenis motherboard? Yang pertama ada ATX, yang kedua ada micro ATX, yang ketiga ada mini ITX, yang keempat ada server motherboard. Demikian penjelasan dari motherboard. Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke komponen lainnya, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Apa sih fungsi RAM? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Menyimpan data sementara. RAM menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh komputer seperti aplikasi, dokumen, dan data yang lain. Yang kedua ada mengakses data cepat. RAM memungkinkan komputer untuk mengakses data dengan cepat dan efisien sehingga meningkatkan kinerja komputer. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja. RAM dapat meningkatkan kinerja komputer dengan memungkinkan akses data yang lebih cepat dan mengurangi waktu loading aplikasi dan data. Ada yang tahu jenis-jenis RAM? Tidak? Oke, saya jelaskan. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan, yang menggunakan kapasitor untuk menyimpan data. DRAM perlu di-refresh secara berkala untuk mempertahankan data. Yang kedua ada SRAM atau Static RAM. SRAM adalah jenis RAM yang menggunakan flip-flop untuk menyimpan data dan memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dari DRAM. Yang ketiga ada CDRAM atau ini dia, saya susah membacanya. SDRAM adalah jenis RAM yang sinkron dengan clock system sehingga memungkinkan akses data yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat dan terakhir ada DDR-RAM atau Double Data Rate RAM. DDR-RAM ini adalah jenis RAM yang dapat mengakses data pada kedua sisi clock sehingga meningkatkan kecepatan akses data. Demikian penjelasan dari komponen RAM. Mari kita lihat ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada HDD atau Hard Disk Drive dan SSD atau Solid State Drive adalah
dua jenis penyimpanan data yang digunakan dalam komputer. Oke, kita akan menjelaskan tentang hard disk drive atau HDD. Yang pertama, menyimpan mekanik. Yang kedua, kapasitasnya besar. Yang ketiga, harga lebih murah. Yang keempat, kecepatan akses data. Selanjutnya yaitu SSD atau solid state drive. Yang pertama ada penyimpanan flash. Yang kedua, kecepatan tinggi. Yang ketiga, tahan guncangan. Yang keempat, konsumsi daya rendah. Itu adalah perbedaan dari SSD dan HDD. Gimana sih? Dan itu adalah penjelasan singkat dari SSD dan HDD. Untuk selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu power supply atau PSU. Power supply adalah komponen yang sangat penting dalam sistem komputer. PSU bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang stabil dan cukup untuk semua komponen komputer. Apa sih fungsi power supply? Yang pertama yaitu menyediakan daya listrik. Yang kedua, mengubah arus listrik. Yang ketiga, mengatur tegangan. Ada yang tahu jenis-jenis power supply? Oke, saya jelaskan. Yang pertama ada ATX power supply. ATX power supply ini adalah jenis PSU yang paling umum digunakan dalam komputer. Yang kedua ada SFX power supply. SFX power supply ini adalah jenis power supply yang lebih kecil dari ATX power supply yang memiliki bentuk mini dan slim. Yang ketiga ada modular power supply. Modular power supply adalah jenis power supply yang memungkinkan pengguna untuk memilih kabel yang dibutuhkan dan mengurangi kelebihan kabel. Kepentingan power supply adalah menjamin kendala, 2. mengurangi resiko, 3. meningkatkan efisiensi. Oke, itu adalah penjelasan dari power supply secara singkat. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya dan kita lanjut ke komponen selanjutnya. Oke, kita lanjut ke VGA. VGA adalah Video Graphics Array, adalah sebuah standar antarmuka grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor atau perangkat lain yang ada di komputer. Ada yang tahu sejarah VGA? Saya jelaskan secara singkat ya. 1. Dikenakan pada 1987. VGA diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987 sebagai standar antarmuka grafis untuk komputer IBM PS/2. Yang kedua yaitu menggantikan standar sebelumnya. VGA menggantikan standar antarmuka grafis sebelumnya seperti CGA dan EGA. Gimana sih cara kerja VGA? Yang pertama, mengirimkan sinyal video. VGA mengirimkan sinyal video dari komputer ke monitor sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat gambar dan video pada layar. Yang kedua, menggunakan DAC. VGA menggunakan digital to analog converter untuk mengubah sinyal digital dari kartu grafis menjadi sinyal analog yang dapat dipahami oleh monitor. Apa sih kelebihan dan kekurangan VGA? Kelebihan VGA adalah
Standar antarmuka grafis yang telah digunakan secara luas dan dapat mendukung berbagai jenis monitor. Kekurangannya adalah VGA menggunakan sinyal analog sehingga dapat rentan terhadap gangguan dan kehilangan kualitas gambar. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari VGA. Mari kita lanjut ke komponen selanjutnya. Yang selanjutnya adalah monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar dan video dari komputer atau perangkat lain. Monitor dapat menampilkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan game. Apa saja sih jenis monitor? Yang pertama ada LCD, yang kedua ada LED, yang ketiga ada OLED, yang keempat ada CRT. Gimana sih penggunaan monitor? Yang pertama adalah komputer. Monitor digunakan sebagai perangkat output untuk komputer, desktop, dan laptop. Yang kedua untuk gaming. Yang suka bermain game pasti senang ini, pasti sering menggunakan monitor. Monitor digunakan untuk bermain game dan memiliki kecepatan refresh yang tinggi untuk pengalaman gaming yang lebih baik. Yang ketiga ada desain grafis. Monitor digunakan untuk desain grafis dan memiliki kualitas gambar yang tinggi. Yang keempat, penggunaan sehari-hari. Monitor digunakan untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, internet, menonton video, dan bekerja. Itu adalah penjelasan singkat dari monitor. Untuk komponen selanjutnya kita lanjut. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah dua perangkat input yang paling umum digunakan dalam komputer. Fungsi dari keyboard yaitu keyboard digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Jenis-jenis keyboard yaitu terdapat beberapa jenis keyboard seperti keyboard mekanik, keyboard membran, keyboard wireless, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fitur dari keyboard. Keyboard dapat memiliki fitur tambahan seperti blacklight, macro key, dan media control. Tata letak keyboard memiliki tata letak yang berbeda-beda seperti QWERTY, lalu ada QWERTZ dan AZERTY. Yang selanjutnya yaitu mouse. Fungsi dari mouse adalah untuk mengontrol kursor pada layar dan memilih objek. Jenis mouse yaitu ada mouse optik, mouse laser, mouse wireless, dan lain sebagainya. Apa sih fitur mouse? Fitur mouse yaitu ada DPI yang dapat diatur. Yang kedua ada tombol tambahan. Yang ketiga ergonomis. Teknologi mouse dapat menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Seperti contohnya optikal menggunakan teknologi optik untuk mendeteksi pergerakan. Yang kedua ada laser menggunakan teknologi laser untuk mendeteksi pergerakan. Penggunaan keyboard dan mouse sering dijumpai pada komputer desktop, gaming, dan produktivitas secara sehari-hari. Itu adalah penjelasan singkat dari keyboard dan mouse
Dan ini adalah penjelasan terakhir dari konten ini. Saya Maharga Laksana Putra Sudibyo dari kelas 12 TKJ pamit undur diri. Terima kasih.